Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ibatullah dengan NIM 2141024. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang rancang bangun permainan platformer 2D menggunakan metode Shuffle Random berbasis Android. Sebelum itu, terima kasih banyak kepada dosen pembimbing Bapak Kusno Haryanto. Langsung saja saya akan mempresentasikannya. Di sini ada konten yang akan saya bahas. Pertama ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, diteruskan batasan masalah, dilanjutkan ke tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, dan terakhir metode pengembangan sistem dan penutup. Langsung saja kita masuk ke konten yang pertama. Latar belakang. Permainan telah menjadi salah satu bentuk hiburan yang paling populer di era digital ini. Kemampuan teknologi khususnya dalam perangkat seluler telah memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menikmati permainan dengan mudah. Kehadiran permainan mobile telah mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi dan hiburan. Permainan platformer 2D adalah salah satu genre yang populer di kalangan pengguna perangkat mobile. Kombinasi tantangan desain level yang menarik dan kemampuan untuk merancang pengalaman bermain yang memikat membuat permainan ini tetap diminati. Namun dalam proses pengembangannya terdapat tantangan untuk menciptakan variasi level yang memadai agar pengalaman bermain dapat lebih menarik dan tidak monoton. Salah satu pendekatan yang dapat diambil untuk meningkatkan variasi level dalam permainan platformer 2D adalah dengan menerapkan metode Shuffle Random. Penggunaan metode ini dapat menghasilkan pengaturan level yang dinamis dan unik setiap kali permainan dimulai. Dengan adanya metode Shuffle Random, potensi variasi level dan pengalaman bermain dapat diperluas tanpa mengorbankan kualitas dan keseruan permainan. Lanjut ke konten yang kedua, rumusan masalah. Di sini saya akan membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu apa saja faktor-faktor teknis yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan permainan platformer 2D menggunakan metode Shuffle Random pada platformer Android. Kemudian yang kedua, bagaimana merancang dan mengimplementasikan metode Shuffle Random dalam permainan platformer 2D berbasis Android untuk menciptakan variasi level yang dinamis. Dan konten ketiga adalah batasan masalah. Untuk menjamin kejelasan penelitian, saya menetapkan batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi akan difokuskan pada keberhasilan metode Shuffle Random dalam menciptakan variasi level yang memadai dan menarik, bukan pada aspek gameplay lainnya seperti grafis atau mekanika permainan. Penelitian akan memperhatikan tingkat kepuasan pengguna terkait variasi level yang dihasilkan oleh metode Shuffle Random. Ketiga, fokus utama adalah pada implementasi metode Shuffle Random untuk menciptakan variasi level yang dinamis dalam permainan. Keempat, waktu yang diperlukan untuk mengembangkan permainan akan menjadi pertimbangan. Yang kelima, hasil permainan berjenis platformer 2D dalam dua dimensi. Terus konten yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun prototipe permainan platformer 2D berbasis Android yang menerapkan metode Shuffle Random untuk menciptakan variasi level yang dinamis. Kedua, menyelidiki dan menerapkan metode Shuffle Random secara efektif dalam merancang level-level permainan platformer 2D untuk memastikan variasi yang cukup signifikan dan menarik bagi pengguna. Kelima, manfaat penelitian. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menambah pemahaman tentang penerapan metode Shuffle Random dalam permainan platformer 2D pada platform Android yang dapat menjadi panduan bagi peneliti masa depan dalam mengembangkan mekanisme pengacakan level yang lebih kompleks. Yang kedua, dapat berkontribusi pada perkembangan industri game mobile dengan memperluas repertoire pengalaman bermain dan memberikan inspirasi bagi pengembang game lainnya untuk mengintegrasikan mekanisme serupa.
Yang ketiga, menambah nilai tambah pada permainan mobile dengan meningkatkan variasi dan keunikan setiap permainan sehingga dapat mempertahankan minat pemain dalam jangka panjang. Langsung saja kita masuk ke metode pengembangan sistem. Metode yang saya akan gunakan di sini adalah GDLC atau Game Development Life Cycle. Metode ini terdiri dari konsep desain, prototype, pengembangan, integrasi visual dan suara, dan yang terakhir pengujian akhir. Saya akan bahas satu-satu dari yang pertama, yaitu konsep. Konsep ide awal permainan termasuk elemen-elemen utama seperti karakter, tema, tujuan. Dalam hal ini, konsep mencakup penggunaan algoritma shuffle random untuk menciptakan variasi level yang sangat dinamis. Kemudian desain membuat desain keseluruhan permainan termasuk desain level, karakter, dan mekanika permainan. Desain level mencakup implementasi algoritma shuffle random untuk menentukan penempatan platform dan elemen-elemen level lainnya. Lanjut ke prototype. Yang ketiga, prototype. Pengembangan prototype awal dengan level-level sederhana yang menggunakan algoritma shuffle random. Prototype digunakan untuk menguji keaktifan algoritma. Yang keempat, pengembangan. Mulai mengembangkan permainan dengan membangun level yang lebih kompleks menggunakan algoritma shuffle random. Fase ini melibatkan codingan, pembuatan aset, dan integrasi algoritma ke dalam permainan. Itu kelima, integrasi visual dan suara. Setelah level dinamis dianggap cukup kokoh, integrasikan elemen visual dan suara. Pastikan desain level yang dihasilkan secara dinamis tetap mencocokkan tema visual dan audio keseluruhan permainan. Dan yang terakhir, pengujian akhir, melibatkan tim pengembang dan juga pemain luar untuk melakukan uji akhir, memastikan bahwa variasi level yang dihasilkan oleh algoritma shuffle random telah berhasil. Dan yang terakhir adalah penutup. Terima kasih banyak telah mendengarkan sampai sini.